Saya mau bertanya dari dosen UIN. Silakan. Mengapa Islam agama yang mengajarkan kedamaian? Dan pertanyaan saya gitu aja. Oh ya, oke, baik. Kemudian yang berikutnya di tengah. Silakan Mbak yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Zian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Mohon izin bertanya. Sebelumnya saya mau memuji Indonesia dulu gitu. Karena Indonesia ini keren kan, terdiri dari berbagai macam identitas, etnik, terus suku gitu kan. Tapi minim konflik Bapak. Beda sama negara-negara sana yang masih satu etnik, satu suku gitu kan, tapi kok malah sukanya perang gitu. Nah kebetulan saya ini mulai berkutat dalam dunia diplomasi gitu. Untuk kiblat diplomasi saya sendiri itu ada Haji Agus Salim, kemudian Abah Ahmad Hasyim Muzadi dan Gus Dur gitu. Kemudian karena keterbatasan pengetahuan, saya sudah membaca di berbagai literatur dan surat kabar, tapi belum ada yang membahas secara lebih konkret dan lebih komprehensif tentang konflik-konflik yang pernah terjadi di era kepemimpinan Gus Dur yang cuma 21 bulan itu. Mungkin untuk langsung saja, saya ingin berbicara kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin ada pengalaman pribadi atau peristiwa sejarah dulu yang Bapak alami terkait dengan konflik yang terjadi di Papua dan Aceh, dan bagaimana cara Gus Dur, cara diplomasi yang ditempuh Gus Dur, jalur damai gitu lah, untuk menyelesaikan konflik tersebut, konflik Aceh dan konflik Papua. Demikian. Baik. Terima kasih Zia. Ini kita apresiasi keberaniannya gitu ya, karena mahasiswa semester 1 biasanya nih. Oh 5, semester 5. Oke, berikutnya ke baris depan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditujukan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Bajang. Izin Tuan Guru, saya jujur tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, bahwa ada fenomena kekinian yang luar biasa, yaitu terbaca jelas tren Indonesia semacam mau dijadikan atau sudah terjadi wallahu alam kiblat oleh beberapa negara Arab. Kalau saya tangkap tadi adalah untuk belajar tentang perdamaian di dunia atau menciptakan perdamaian di dunia. Malah tadi sembari berseloroh dia bilang, ngapain tuh kita belajar ke Arab aja belajar sama kita, begitu tadi yang saya tangkap dari bahasanya Tuan Guru. Pertanyaan saya adalah, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh anak bangsa ini, baik pada government area atau pada political area, untuk bisa lebih eksis, menjadikan Indonesia sebagai sungguh sebuah narasumber Tuan Guru, sebagai pilot proyek percontohan. Ini loh cara untuk mendamaikan dunia. Saya kira kembali lagi kepada apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru tadi pada alinea pembukaan di Undang-Undang Dasar 45, bahwa tegas alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu amanahnya adalah itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelaborasinya saja. Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada 3 pertanyaan dan 3 pertanyaan ini beririsan begitu ya. Jadi mungkin kita mulai dari TGB, silakan.
Terima kasih. Ada buku dari Francis Fukuyama ya, Identity. Judul buku itu adalah Demand for Dignity. Intinya adalah bahwa ternyata ada faktor non ekonomi yang bisa lebih kuat mendorong orang untuk berbuat, yaitu hasrat untuk diakui, ya, martabat, ya. Nah, kalau bicara tentang Papua, Aceh, ya, mungkin kenapa almarhumlah Gus Dur, ya, diakui secara luas oleh orang-orang Papua sebagai orang tua mereka, ya, sebagai tokoh yang sangat dihormati. Menurut saya adalah karena almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menyadari bahwa ada dimensi yang tidak semata dimensi kekuasaan, tidak semata keinginan untuk mendapatkan sumber daya alam, ya, yang melatar belakangi katakanlah konflik di Papua, tetapi juga ada dimensi keinginan dari orang-orang yang ada di Papua, saudara-saudara kita, untuk mendapatkan dignity mereka, untuk diakui, untuk dapat martabat mereka. Jadi menurut saya ini penting, ya, karena kalau hari ini ini hal yang lain, ya, kita bicara tentang politik identitas misalnya, itu juga tidak jarang disebabkan karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang merasa identitas mereka hendak dihapus. Mereka merasa jati diri mereka yang tergambar dalam katakanlah fundamental yang mereka yakini, katakanlah agama misalnya, itu dilecehkan, itu dinistakan misalnya. Tentu ini subjektif, ya, tapi ada perasaan itu gitu. Lalu kemudian ini memunculkan konsolidasi politik. Karena itu menurut saya kita kembali kepada asas yang diajarkan oleh para pendiri bangsa, ya, bahwa kalau alinea keempat tadi misalnya kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Jadi ada kesetaraan, ya. Di Indonesia antar kita misalnya seperti contoh tadi kenapa Gus Dur misalnya di Papua, ya, dia berusaha membangun kesetaraan karena itu dia dihormati. Maka mari kita isi ruang publik kita dengan ikhtiar dari seluruh pihak untuk membangun kesetaraan. Artinya kita memandang elemen yang berbeda dengan kita itu sebagai juga sesama anak bangsa yang punya hak untuk bicara, yang juga punya hak untuk didengar, yang bahkan punya hak untuk diakomodir juga. Saya pikir kalau itu kita bangun dan kita kembangkan, maka Indonesia akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita semua. Terakhir Pak Zul, ya, Pak BZ saya panggil beliau ini, sebenarnya tataran yang bisa kita lakukan itu kan beragam, ya. Kalau tataran katakanlah diplomasi resmi, itu Indonesia memang luar biasa sudah ikut, ya. Mulai dari Bung Karno membentuk non-blok segala itu kan bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian juga, ya, KTT Asia Afrika. Kemudian hari ini kita bahkan mungkin satu dari sedikit negara yang punya markas untuk melatih pasukan pemelihara perdamaian di Sentul itu. Jadi di Sentul itu kan ada pusat pusat pemeliharaan perdamaian. Di situ ada tempat untuk latihan. TNI kita akan dikirim ke luar negeri untuk ikut dalam misi UN itu. Artinya apa? Bagi kita itu ternyata memang menjadi pasukan pemelihara perdamaian itu bukan sekedar nyambi, ya. Kalau lagi ada konflik kita pergi, enggak, tapi kita melatih diri kita untuk siap kapanpun berkontribusi, mengirim pasukan. Nah, itu dalam tingkatan diplomasi, ya, tentu. Tapi saya ingin sampaikan juga di antara distingsi kita yang sering disampaikan oleh para ahli adalah kita punya ormas-ormas keislaman yang sangat kuat. Dan ini juga bisa membangun satu tataran diplomasi juga. Jadi diplomasi
menjadi bagian dari people to people diplomacy adalah ormas-ormas kita berperan menyuarakan tentang pengalaman eksperimen berislam Indonesia untuk dihadirkan di pentas global. Nah, termasuk kita bisa melihat itu dalam dalam perhelatan R20 itu ya, Religion 20 yang kemarin itu G20, ada R20. Ya, R20 itu digagas oleh katakanlah ormas Islam di Indonesia untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh agama dunia untuk kemudian mengetahui tentang praktek beragama di Indonesia yang terbukti menjadi salah satu jangkar untuk menyatukan Indonesia. Saya pikir semua punya tataran, tapi yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kita per hari ini memang di negara Arab itu hampir tidak ada karya tulis ulama Indonesia. Ya. Tidak ada cendekiawan Indonesia yang karyanya dinikmati secara luas. Ya. Di dunia Arab itu jarang. Dulu pernah gitu. Beberapa kitab zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu seperti Syekh Nawawi Bantani dia bisa menulis dengan bahasa Arab. Hari ini sangat jarang yang mendedikasikan dirinya untuk menulis tentang pengalaman eksperimen Indonesia ya, di dalam membangun berislam yang damai, yang toleran dalam bahasa Arab. Itu jarang sekali, mungkin belum ada gitu. Jadi mungkin sekarang juga amanah bagi kita semua ya, untuk ya memperbanyak ya tulisan-tulisan, menerjemahkan karya-karya dari cendekiawan Indonesia dalam bahasa-bahasa dunia, Arab, Inggris yang menunjukkan dalam tanda kutip ya karunia Allah, keunggulan kita di Indonesia yang dengan diversity yang sangat tinggi tapi tetap utuh sebagai satu bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Syukran.